Baik, alhamdulillah Pak Ustadz, baru saja tadi kalau maulah Quran Surat Al-Jumu'ah ya Pak Ustadz, ya ayat 10 tadi Pak Ustadz juga sudah menyampaikannya sedikit. Intinya bahwa memang katanya kita tuh harus setelah selesai kita melakukan ibadah, kemudian kita bertebaran di muka bumi, setelah itu jemput rizkinya, dan jangan lupa juga untuk senantiasa berzikir. Subhanallah nih Pak Ustadz. Tentunya dari hal seperti itu kita pengen tahu penjabaran lebih lanjutnya nih Pak Ustadz, silahkan. Iya, karena memang kita sudah diberikan contoh Nabiullah Dawud alaihi salam. Beliau seorang nabi, tapi beliau mau untuk membuat baju besi. Setelah dia jadi baju besinya, lalu beliau jual dalam rangka untuk mencari rizki Allah, menjemput rizki Allah. Karena usaha, bekerja wajib hukumnya. Lebih-lebih dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang masih relatif anak-anak. Beliau sudah memberikan contoh kepada kita. Ternyata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usianya yang masih anak-anak, beliau sudah mencontohkan untuk bekerja. Sekaligus beliau menunjukkan bahwa saya seorang pemimpin, karena pekerjaan beliau ketika masih kecil adalah menjadi seorang pengembala domba atau kambing. Selepas menginjak usia remaja, beliau tidak tinggal diam. Padahal kalau kita buka dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamannya termasuk orang yang berada, walaupun beliau seorang yatim, tapi Nabi besar Muhammad memberikan contoh kepada kita. Ketika menginjak usia remaja atau pemuda, dia untuk berusaha fantasiru fil ar, dengan cara berjualan, berniaga. Dan inilah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata andaikan kita menginginkan kekayaan yang super, maka berjualanlah, berdaganglah. Karena pintu rizki Allah 99 itu diberikan kepada orang yang mau berniaga. Sisanya diberikan kepada semuanya. Makanya ketika kita menginginkan menjadi orang kaya, maka berusaha, berjualan, menjadi wirausaha. Buktinya sekarang orang yang terkaya di negara kita ini adalah seorang pengusaha, berjualan, berdagang. Nah, Islam menghendaki itu semuanya harus berusaha, bekerja, namun dengan catatan pekerjaan kita ini diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Syarat yang pertama, ini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa TVRI di mana saja berada dan majelis jamaah majelis ta'lim Al-Hidayah. Andaikan kita menginginkan usaha kita ini diridhai oleh Allah, maka syarat mutlak yang pertama adalah luruskan niat dalam diri kita, bahwa niatnya tiada lain untuk ibadah. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, kalau memang jualan apapun jualannya, niatnya hanya untuk ibadah. Ibadah kepada Allah, tiada lain. Bukan untuk yang lainnya. Ibadah, ketika niat kita sudah untuk ibadah, mustahil aktivitas kita, pekerjaan kita melanggar aturan Allah. Oleh karena itulah, niat penting harus ditanamkan dalam diri kita. Karena hakikatnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu tergantung kepada niat. Tanamkan niat. Dan yang kedua, hendaknya dan seharusnya, bukan lagi kehendaknya, kita mencari pekerjaan yang jelas kehalalannya. Makanya Allah menyuruh kepada kita, fantasiru fil ar. Bumi Allah ini luas, maka carilah rizki Allah, jemputlah rizki Allah dengan cara yang halal. Kenapa? Mesti ditekankan dengan cara yang halal. Karena ada rizki yang kita dapatkan tapi caranya tidak halal. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
bersikeras dengan sekuat tenaga. Setelah niat kita berada dalam diri kita untuk berusaha, yuk kita cari pekerjaan yang jelas-jelas kehalalannya. Kalau misalnya kita temui ragu, apakah pekerjaan yang kita dapatkan ini halal dan haram? Bagi seorang yang mengaku dirinya Islam, Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, dan menginginkan derajat takwa di sisi Allah, ketika mendapatkan keraguan, maka ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan keraguanmu menuju yang tidak kamu ragu. Artinya ketika kita ragu, takut kita subhat, tinggalkan yang subhat, cari yang halal, cari yang diridhai oleh Allah. Ini penting, memilih pekerjaan. Allah membebaskan kepada hambanya, silahkan Anda pilih. Namun terserah kita mau memilih yang mana. Semua pilihan ada pada diri kita. Dan yang ketiga, ini penting juga dalam kehidupan. Kita harus selalu bersyukur. Dalam kondisi apapun kita harus selalu bersyukur. Dapat pekerjaan bersyukur. Dapat income 1 bulan sekian bersyukur. Dapat seberapapun bersyukur. Karena syukur ini tidak bisa ditawar. Mutlak harus dilakukan oleh hamba Allah. Bersyukur. Jelas. Ayat Allah mengingatkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur, barang siapa yang bersyukur, maka akan saya tambah nikmatku, kata Allah, yang telah saya berikan kepada hambaku. Jadi kalau kita statis, misalnya nih jamaah majelis taklim Al-Hidayah ini kan kaya-kaya nih Mbak Rere. Hampir rata-rata penghasilannya suaminya sebulan 5 juta. Harus bersyukur. Alhamdulillah suami saya dapat penghasilan 5 juta. Ini dapat penghasilan 5 juta masih ngeluh. Kenapa? Yang diminta tiap bulan ganti mobil. Ini yang repot, ini nggak bersyukur. 5 juta alhamdulillah. Penghasilan di daerah sana ibu 5 juta luar biasa. Makanya saya himbau ini jamaah majelis taklim Al-Hidayah harus selalu bersyukur agar supaya ditambah rizkinya. Dan bukti syukur ini yang kebetulan ibu-ibu ketika suaminya di rumah, ketika suaminya bekerja, ibu ada di rumah, tanda bersyukur, Bu. Yuk kita manfaatkan waktu kosong. Suami kerja, kita sholat duha. Doakan suaminya, ya Allah berikan rizki kepada suami saya yang halal. Kita doakan di rumah. Jangan buang waktu ibu-ibu di rumah menghabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini Mbak Rere saya katakan sering mengingatkan ibu-ibu. Ibu-ibu ini sukanya nonton bola Mbak Rere. Bukan ngegosip. Kalau ngegosip bapak-bapak di sana. Kebalik ya Ustaz. Iya, oh kebalik ya? Ini juga maksudnya nggak cuma gosip aja, tapi bola juga diambil. Suka. Tapi itu kebalik ya? Oh kebalik. Nah makanya ibu kalau memang suka ngegosip, ketika suami ibu bekerja, ini bukti bahwa kita tidak bersyukur, tidak memanfaatkan waktu secara maksimal. Oleh karena itulah saya ingatkan, yuk kita bersyukur, bersyukur dan selalu bersyukur. Demi Allah, ketika syukur berada dalam diri kita, Allah akan menambah nikmat yang ada pada diri kita. Dan harus ingat, ibu jangan menuntut. Ingat bahwa semuanya, ini bahasa ibu-ibu yang kurang benar nih. Gimana? Semuanya butuh keseimbangan. Harus seimbang. Kalau suami nyari uang, suami tugasnya nyari uang, ibu-ibu tugasnya ngabisin uang. Jangan Bu, berbuat hemat itu pun bagian dari syukur, Bu ya. Ada sisa, yuk kita kumpulkan. Ada sisa lagi, ingat lingkungan sebelah kita barangkali masih ada yang membutuhkan. Begitu selanjutnya dan selanjutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam hal mencari rizki, harus tanamkan dalam diri kita jujur. Jujur dalam segala hal.
jujur ini harus selalu berada dalam diri kita. Karena hakikatnya orang yang jujur ini dinanti oleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak.